Halo semuanya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Jonita Destuti Alfarida Wadu, biasa dipanggil Nita, dari kelas 2 UPWA. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi industri perjalanan wisata, saya akan menjelaskan tentang perjalanan wisata. Pengertian perjalanan wisata adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk rekreasi dan hiburan. Nah, di sini teman-teman harus tahu pengertian pariwisata menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan yang menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek usaha daya tarik pariwisata dan usaha yang terkait di bidang tersebut. Nah, teman-teman, itulah tadi pengertian menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990. Nah, teman-teman, di sini juga saya akan menjelaskan tentang Biro Perjalanan Wisata. Nah, Biro Perjalanan Wisata ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama usaha jasa pariwisata, dan yang kedua pengusaha objek dan daya tarik wisata, dan yang ketiga usaha sarana pariwisata. Nah, sekarang kita sudah masuk di usaha yang pertama, yaitu usaha jasa pariwisata. Tapi di usaha jasa pariwisata dibagi menjadi 7 bagian, yaitu jasa biro perjalanan wisata, yang kedua jasa agen perjalanan wisata, yang ketiga jasa pramu wisata, yang keempat jasa konvensi perjalanan, insentif dan pameran, yang kelima jasa impresariat, yang keenam jasa konsultan pariwisata, yang ketujuh jasa informasi pariwisata. Nah, di bagian yang kedua ini tentang pengusaha objek dan daya tarik wisata dibagikan menjadi 3 bagian. Yang pertama pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam, yang kedua pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya, yang ketiga pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus. Dan bagian yang terakhir yaitu usaha sarana pariwisata dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama penyediaan akomodasi, yang kedua penyediaan makanan dan minuman, yang ketiga penyediaan angkutan wisata, yang keempat penyediaan sarana wisata tirta, dan yang kelima penyediaan kawasan pariwisata. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan jenis-jenis perjalanan wisata dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama business travel. Business travel itu perjalanan yang jelas tujuannya untuk berbisnis. Yang kedua, leisure travel, perjalanan yang seolah-olah tidak jelas tujuannya untuk bersenang-senang, tapi sebenarnya juga untuk menambah wawasan tentang hal-hal yang ingin diketahui, seperti lingkungan, alam, flora, fauna, budaya, sejarah, adat istiadat, dan lain-lain. Dan yang ketiga, individual travel, perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi seperti berobat, mengunjungi teman, dan lain-lain. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang fungsi umum dan fungsi khusus Biro Perjalanan Wisata. Nah, yang pertama fungsi umum Biro Perjalanan Wisata adalah untuk membantu wisata merencanakan, mengatur, dan memfasilitasi perjalanan mereka. Ini mencakup penyediaan paket wisata, pemesanan tiket dan akomodasi, pengaturan transportasi, serta memberikan layanan pemandu wisata dan informasi penting terkait destinasi wisata. Tujuannya adalah untuk memastikan perjalanan yang lancar, nyaman, dan menyenangkan bagi para wisatawan. Nah, terus fungsi khusus Biro Perjalanan Wisata adalah untuk menyediakan layanan yang lebih spesifik seperti menyusun itinerary personal, mengatur wisata tematik, pengurusan visa, penyediaan layanan match atau meeting, dan serta menawarkan pengalaman wisata eksklusif atau VIP. Mereka juga membantu dalam pengaturan perjalanan untuk grup atau keluarga, serta memberikan dukungan dalam situasi darurat. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir tentang fungsi operasional desk. Yang pertama, bookkeeping and accounting, melakukan pembukaan dan akuntansi. Yang kedua, billing, merupakan pembuatan invoice dan pembayaran kepada pemasok. Dan yang ketiga, budgeting, merencanakan anggaran pengusahaan. Sekian penjelasan dari saya, bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan terima kasih.